Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Publik belakangan disuguhkan dengan rentetan manuver partai politik. Pasca PD Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo, bandul politik diyakini akan berubah. Sejumlah ketua umum partai politik pun bergerak menentukan arah. Muncul gagasan koalisi besar dari Partai Golkar, namun gagasan itu disebut sulit terwujud oleh elit parpol pendukung Ganjar. Sampai kapan warawiri parpol perkuat koalisi ini akan berakhir? Mengapa sulit bagi 6 parpol pemerintah untuk bersatu dalam barisan yang sama? Saya Reinhard Sirait. Inilah Talk Politics selengkapnya. Jelang pemilu 2024, sejumlah partai politik melakukan upaya lobi politik dari satu partai ke partai politik lainnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah dukungan dari P3 kepada calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Pada 30 April lalu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono bersama sejumlah petinggi partai mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan untuk memperkuat dukungan tersebut. P3 disambut langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan calon Presiden Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendatangi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 28 April lalu. Kedatangan PKB ini bahkan memunculkan kemungkinan Muhaimin Iskandar mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Selain menemui Prabowo, Caimin bersama PKB juga telah bertemu dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto pada 3 Mei lalu. Dan di hari yang sama, Muhaimin Iskandar juga menemui Partai Demokrat di Cikeas, menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya, dua petinggi Demokrat tersebut juga menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Cikeas pada Sabtu 29 April lalu. Ya, dan malam hari ini di Talk Politics with Reinhard kita akan membahas lebih jauh bagaimana kemudian warawiri partai politik untuk memperkuat koalisinya masing-masing dan apa nanti hasil akhir dari sejumlah manuver yang dilakukan ini. Bersama dengan 4 narasumber yang sudah bergabung di studio, ada Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP PD Perjuangan. Bang Eriko, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bang Eriko sudah hadir. Untuk semua. Ada Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Bang, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ferry juga, Waketum dari Partai Perindo. Kang Ferry, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan juga ada Bang Adi Praitno, analis politik. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Eksekutif Parameter Politik Indonesia ya, Bang ya? Yap. Oke, kita bahas soal pergerakan partai politik mungkin sepekan 2 pekan belakangan, terutama ketika partainya Bang Eriko sudah mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres begitu ya. Nah, saya mau ke Bang Nurdin dulu sebagai Partai Golkar yang kemudian belakangan kita lihat cukup sering warawiri, Bang Nurdin Halid. Aktif gitu ya. Aktif ya. Jadi ini bahkan dibilang ini langkah zigzagnya Partai Golkar. Jadi sampai hari ini apa hasil warawiri Partai Golkar itu, Bang? Pasca sahabat saya PDIP, Bung Eriko ini Ibu Mega mengumumkan Mas Ganjar calon presiden, maka dinamika intensitas politik itu sangat tinggi karena untuk mempercepat daripada terciptanya sebuah kerjasama politik atau koalisi untuk mengusung calon presiden. Itulah kemudian Pak Erlangga bergerak dengan dinamis, bergerak cepat, melakukan silaturahmi politik untuk lobby-lobby politik, pasti itu bukan silaturahmi biasa itu. Nah, bertemu dengan Demokrat, bertemu dengan Gerindra, bertemu dengan PKB, dan saat ini hasilnya jadi warawiri itu silaturahmi itu. Nanti saya cerita ya. Dalam selalu saya mengatakan bahwa Indonesia demokrasinya dibangun di atas multipartai. Nah, tidak ada kolaborasi politik tanpa kerjasama. Itu tidak mungkin itu. Nah, oleh karena itu maka terakhir ini terkini insya Allah
hampir pasti Golkar, PKB, Gerindra, itu hampir pasti itu. Nah, oleh karena itu dengan 3 kekuatan politik ini besar ini, ya. Golkar, Gerindra itu pemenang pemilu 2 dan 3 itu. Nah, oleh karena itu jumlah kursi di parlemen. Dan kalau dilihat dari geostrategi, geopolitik, geoekonomi, apabila Pak Erlangga nanti menyatakan misalnya bahwa beliau hanya bersedia menjadi wapres, pasangan yang paling seksi itu adalah Pak Erlangga jadi cawapres itu. 3 kekuatan politik yang besar, Bang. Ya, jadi Pak Prabowo Erlangga dengan survei yang terakhir juga yang saya baca, yang saya dengar itu Prabowo Erlangga itu mengungguli semua capres yang capres yang ada gitu. Nah, oleh karena itu, tapi sudah ada kesepakatan bahwa Golkar PKB adalah koalisi inti. Nah, tentu nanti pertanyaannya bagaimana KIB kan? Iya. Oke, tapi paling tiga Anda mengatakan bahwa itu 3 kekuatan yang cukup besar. Tidak lebih besar dibanding kekuatannya Bang Eriko PD Perjuangan atau bagaimana? Iya, kalau sekarang yang ada, PDIP kan baru dengan P3. Ya, ada Hanura non parlemen gitu. Kalau dihitung dari jumlah kursi, ini lebih besar ini. Ya, Golkar, Gerindra, dan PKB. Oke, jadi pergerakan Golkar ini juga diyakini untuk menandingi kekuatan dari PDI Perjuangan dan juga P3, begitu Bang? Bukan dimasukkan begitu. Pak Erlangga itu adalah seorang politisi, seorang teknokrat dan seorang politisi yang konsisten dan memegang nilai-nilai etika di dalam pergaulan politik ya. Seperti kita pahami bahwa di bulan puasa itu ada pertemuan di markasnya Nasdem yang juga dihadiri oleh Bapak Presiden yang mewacanakan mengikhtiarkan koalisi besar. Markas PAN waktu itu ya? Markas PAN, PAN, ya betul. Nah itu mewacanakan daripada mengikhtiarkan untuk koalisi besar demi kepentingan membangun bangsa yang lebih baik, demi demokrasi yang lebih baik. Nah, Pak Erlangga itu konsisten di situ, memperjuangkan itu, gitu ya. Di samping beliau juga memang salah satu inisiator untuk membentuk koalisi kebangsaan. Itulah pergerakan politik, kalau bidang politik dilakukan Pak Erlangga karena konsisten dalam memperjuangkan sebuah ikhtiar untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, Bang Eriko, sudah ada poros kekuatan yang menurut Bang Nurdin Halid juga cukup kuat, PKB. Golkar dan juga Partai Gerindra. Yang ini mungkin banyak dibaca akhirnya nanti bisa berhadapan-hadapan dengan koalisi atau kerjasama politiknya Bang Eriko Sutarduga dan kawan-kawan. Reinhardt, ini menarik sebenarnya. Kami sama Bang Nurdin Halid ini sudah berulang kali bersama-sama di televisi. Di MNC juga barangkali baru pertama ini ya. Terakhir sebelum deklarasi PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum, Bang Nurdin ini kami di stasiun televisi lain, menurut saya Dinda Eriko sebentar lagi ini akan ada deklarasi dan perubahan konstelasi yang akan terjadi nanti. Ya saya tentu pada waktu itu tidak ingin menjawab ya, saya bilang walaupun nama saya Eriko Sutarduga saya nggak ingin menduga-duga Bang. Saya bilang begitu sama Bang Nurdin. Tapi ternyata prediksinya Bang Nurdin tuh cukup ini ya akurat kan begitu kan, artinya setelah PDI Perjuangan melakukan deklarasi yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum, ternyata konstelasi ini cukup dinamis ya Bang. Cukup dinamis. Dan sebenarnya bukankah ini yang kita harapkan bersama, bahwa masyarakat melihat dan ini sudah menuju ke arah yang lebih baik dan lebih benar. Karena kenapa? Ini sudah menuju konsolidasi yang benar kan begitu Bang. Bang Nurdin, kalau kemarin masih lebih banyak cerita lobby, cerita katakan pembicaraan secara persahabatan. Tapi kalau ini nanti tentu lebih arahnya kepada kerjasama. Walaupun Reinhardt, saya harus jujur menyampaikan, secara hitungan, kami dengan P3 kan sudah bekerja sama kan begitu. Partai yang masih ada yang di parlemen, ini nanti Kang Ferry tentu bisa menambahkan, yang ada di parlemen masih bisa 3 kerjasama lagi. Secara hitungan kursi, secara hitungan matematis. Secara kuantitas ya. Secara kuantitas. Tetapi kalau melihat perkembangannya ini dengan aktifnya Bang Nurdin Halid dan teman-teman ini, wah ini kan benar-benar rawe-rawe rantas, kira-kira begitulah kan. Pokoknya ini warawiri pokoknya mesti terjadi nih. Kalau saya melihat seperti itu, ya sekali lagi saya bukan ingin menduga-duga karena nama saya Eriko Sutarduga, tidak. Tapi kelihatannya memang kemungkinan bermuara kepada tiga kerjasama, tiga pasangan ya, tiga pasangan atau tiga poros kalau melihat ini situasinya. Katakanlah, sebenarnya kan kalau mau dan PDIP dan Golkar tampaknya sudah berada di poros yang berbeda. Tidak ada yang tidak mungkin. Adinda Reinhardt harus menyadari betul
bahwa politik itu adalah the art of possibility. Tidak ada yang tidak mungkin di sini. Nanti adinda saya, Adi Pre pasti bisa menjelaskan ini lebih detail lagi. Tidak ada yang tidak mungkin, karena ini masih sampai bulan 10. Kan begitu ya Bang Nurdin. Tetapi memang perlu mengadakan penjajakan untuk kerjasama yang lebih serius. Dan itu sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan, sudah dilakukan oleh sahabat kami, saudara kami Golkar. Dan bukan tidak mungkin, bisa saja dengan konsolidasi ini bisa saja bersama-sama atau bisa saja terpisah menjadi kompetisi. Tapi kan sebenarnya apa masalahnya dengan kompetisi itu? Setelah berkompetisi bersatu lagi. Setelah kompetisi kan kita harus membangun bangsa ini bersama-sama. Tapi memang kalau menurut... Tapi sudah siap ya Bang ya menghadapi 3 kekuatan yang tadi Bang Nurdin Halid katakan, ini besar loh, partai pemenang kedua, ketiga bergabung jadi satu. Nah sekarang begini, jangan salah juga Adinda Reinhardt. Apakah yang lain juga bergabung tidak sebesar itu juga? Kan kita tidak tahu. Apakah besok misalnya katakan seperti sahabat kami Kang Ferry dari Perindo, apakah bergabung dengan kerjasama dengan kami atau kerjasama dengan ini kan masih panjang. Akan ada partai yang bergabung lagi berarti ya, Pak? Saya tidak ingin mendahuluin. Tadi sudah dipancing-pancing Mas Adi Bray sama Reinhardt, tapi kan kita tidak boleh terpancing, tidak boleh mendahuluin. Tapi artinya bahwa kekuatan ini akan berkonsolidasi yang sungguh-sungguh. Dan ini akan menampilkan kepada rakyat, karena sekali lagi Reinhardt, apapun nanti rakyat yang menjadi panglima, apapun rakyat yang nanti memilih, apapun rakyat yang nanti memutuskan, boleh saja kita merancang segala hal, tapi artinya di sini kita mempertontonkan bagaimana sebenarnya demokrasi yang sesungguhnya itu. Tapi ada satu hal yang sangat positif menurut saya, Reinhardt, bahwa di sini persaingan itu tidak lagi seperti 2019. Ini yang sudah dikatakan legacy atau katakanlah yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi ini kepada semua. Terlepas, mungkin ada orang menilai dari sisi tidak positif. Tetapi menurut kami ini artinya apa? Silakan bersaing, mencari pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Tapi bersainglah dengan riang gembira, karena ini pesta demokrasi. Nah kita lihatlah nanti juga, ini kan sudah dimulai Golkar kan. Nah nanti bagaimana dengan rekan kami yang lain lagi? Apakah dengan situasi ini nanti akan bergabung bersama kami, bergabung bersama kerjasama dengan pihak Golkar dan teman-teman, atau bergabung dengan antitesa Pak Jokowi? Ya kita tidak tahu. Poros yang lain gitu ya. Tapi singkatnya Bang Nurdin Halid, kenapa sih Golkar kemudian tidak membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan belakangan ini? Siapa bilang? Tetap ada. Tapi dalam pertemuan publik kan itu tidak muncul. Nah ini kan kemarin di istana ketemu Bu Mega, ada. Koalisi pendukung pemerintah ini solid, dan ada hal yang sangat menggembirakan, dan utamanya saya ya, yang punya idealisme tentang demokrasi, berterima kasih kepada PDIP ya, karena begitu telah mengumumkan, maka dinamika politik partai-partai politik menggeliat cepat untuk yang menggembirakan apa dengan PDIP mengumumkan lebih awal, yaitu insya Allah ini tidak 2 pasangan. Ini bisa 3 pasangan. Dan 3 poros ya. Tapi kelihatan lebih dari 3 itu udah susah ya Bang. Sudah kelihatannya yang berkembang ya Bang ya. Tapi dengan 3 pasangan itu akan mencerahkan demokrasi kita, akan betul-betul memberi ruang yang cukup kepada masyarakat kita, kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan partai, bukan di tangan penguasa. Jadi penguasa sekarang dan partai-partai politik itu mempertontonkan sebuah pencerahan demokrasi yang luar biasa bagi rakyat. Ini sangat bagus. Ya, sebelum saya ke Bang Adi, saya mau ke Kang Ferry. Kang, Partai Perindo masih di tengah ya artinya sekarang kan. Kemana arahnya? Kemudian Pak Hari mengatakan menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Nah, melihat pergerakan sekarang yang mungkin sudah mulai mengerucut, itu juga belum bisa diputuskan oleh Partai Perindo? Belum. Tetap kita tadi statement Mas Rehat tadi bahwa kita menunggu arahan dari Pak Jokowi. Kita kan melakukan safari politik, kita melakukan komunikasi politik. Pertama ke Pak Prabowo, terus ke Golkar. Sebenarnya nanti juga kita akan ketemu dengan Ibu Mega di PDIP dan terus membangun sebuah komunikasi politik yang intens. Yang memang menjadi poin penting bagi kita adalah soal continuity. Itu kan penting. Ini soal bagaimana mekanisme proses pembangunan ini berjalan dengan efektif, dengan baik. Dan di kedua poros ini tampaknya punya pandangan yang sama soal itu. Punya pandangan yang sama. Jadi saya pikir ini nggak ada problem. Dan Mas Reinhardt, tadi Mas Eriko sudah mengatakan bahwa kita ini 10 bulan lagi. Ya 10 bulan ini saya pikir masih dinamis. Bahwa kemudian 4 ini sudah tertutup, 3 ini bisa jadi atau bisa jadi 2 juga bisa mungkin terjadi. Tapi ini kan jangan sampai terjadi. Iya, maksudnya jangan terjadi. Maksudnya ini masih dinamis gitu kan terkait dari perkembangan yang ada. Jadi saya pikir ini menjadi poin yang penting seperti itu. Nah, tadi Bang Eriko sempat kasih kode juga tuh. Barangkali nanti Perindo mau bergabung terbuka begitu kan ya Bang ya? Nah, inilah Reinhardt ini memancing-mancing. Dari awal ya kan. Ya kalau memang Reinhardt
berkeinginan ya apa namanya perindo kan kita dengan segala senang. Jadi 2024 ini basisnya 2019. Walaupun kita bisa melihat itu kursi ataupun itu suara, kita masih ikut, Bang. Kita masih bisa ikut. Jadi kita masih punya potensi untuk ikut koalisi yang manapun yang memang ada. Karena kenapa? Secara aturan main, secara aturan di undang-undang kita bisa mengusung kan, seperti itu. Walaupun mungkin kita tidak menjadi pengusung utama seperti itu. Atau bisa jadi kita menjadi bagian dari pengusung utama juga yang ada di sana. Bagaimana, Bang? Bung Rehat, 2019 kami bersama-sama dengan Ferry, dengan Perindo, juga dengan Golkar. Jadi ini bukan sesuatu hal yang katakan baru. Kalau saya melihat ini ya bolehlah dinamika ini. Kalau pada saat akhirnya ternyata sama-sama lagi kan bisa-bisa saja kan. Tampaknya di ujung akan bersama ketiga partai yang sekarang ada bersama dengan kita. Tapi di babak awal mungkin akan berbeda. Apa yang menurut Bang Adi Praetno membuat para parpol pemerintah yang 6 kemarin ke istana ini di babak pertama ini sulit untuk ada satu dalam barisan yang sama? Ya pada prinsipnya partai politik itu masih menginginkan semua elit dan ketua umum mereka itu untuk mendapatkan tiket pencapresan. Kan tujuannya dua hal. Pemilu itu kan adalah panggung yang saya kira menjadi mimpi semua ketua umum partai. Ini kan soal prestis. Ini soal membangun pride ya. Jadi kalah menang itu urusan Allah Subhanahu wa taala lah. Ada yang begitu. Tapi yang kedua memang ada harapan kotel efek yang didapatkan. Kalau ada partai politik yang berhasil menyorongkan capres dan cawapres, itu relatifly ada kecenderungan insentif politik elektoralnya itu secara definitif bisa didapatkan. Persoalan naik 2%, 3% itu satu hal lain. Tapi yang jelas inilah yang kemudian disasar oleh ketua umum partai yang berada di barisan koalisi Jokowi yang 6 partai itu sempat bertemu di PAN dan kemudian bertemu di istana ya. Dalam konteks itulah kemudian memang gagasan koalisi besarnya nggak ada soal, tapi mempertemukan begitu banyak kepentingan partai dalam satu bingkai kebersamaan itu agak rumit. Makanya ketika PDIP mengumumkan Ganjar, semua konstelasi politik memang berubah. Satu, orang kemudian mempertanyakan bagaimana nasib pencapresan Prabowo Subianto. Bahkan sampai saat itu misalnya Prabowo dikait-kaitkan sangat mungkin menjadi nomor 2-nya Ganjar. Meski itu langsung dibantah, karena itu dianggap mendowngrade Prabowo Subianto yang memang style politiknya adalah capres ya. Tapi pada saat bersamaan yang menjadi rumit dan agak sedikit galau itu adalah Golkar dan PKB. Kenapa saya sebut galau? Ini kan KIB lagi cinta-cintanya ini, tiba-tiba P3 pindah ke lain hati. Itu membuat Golkar ada nggak nyaman. Yang diharapkan menjadi satu poros politik sendiri, nanti ada Pak Erlangga untuk maju, tapi kekurangan satu partai ini energinya rada-rada kurang confident untuk maju. Padahal Golkar sama PAN ini bisa maju loh Bang. Kalau menghitung Golkar PKB juga bisa maju. Betul. Artinya kalau Golkar dengan PAN, kalau hitung-hitung kursi di parlemen itu cukup menggenapi ambang batas presiden 20%. Tapi sepertinya Golkar nggak confident dengan PAN. Sepertinya Golkar itu sudah melihat PAN ini imannya sebenarnya lebih kepada PDIP. Rakornas mereka 3 bulan yang lalu. Di Semarang mereka jelas kok. Ganjar Erik ya? Ganjar dan Erik. Persoalan Erik nanti jadi wakil itu urusan lain. Tapi menarik hasil rakornas mereka tidak menjadi Ganjar itu bagian saya agak rumit. Dalam konteks itulah pada saat yang bersamaan PKB juga bereaksi. Hampir setahun loh berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Tapi Muhaimin Iskandar tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Prabowo 2024. Bagi PKB satu masa politiknya. Siapapun yang tertarik berkoalisi dengan PKB, wajib hukumnya menyertakan Muhaimin sebagai pendamping. Kan itu yang terjadi. PKB nggak mau dong kalau Prabowo itu hanya mau sama PKB, tapi tak mau sama Muhaimin sebagai pendamping. Ini yang kemudian membuat kenapa PKB ketemu sama Pak Erlangga Hartarto, setelah itu ketemu AHY. Sangat mungkin ini bisa jadi poros politik baru. Tapi tadi Bang Nurdin mengatakan sudah hampir pasti Prabowo Erlangga. Oh iya, kan tinggal dinegosiasikan siapa pendampingnya, kalau begitu ceritanya. Nah itu yang kemudian menjadi dinamis. Kalau Bang Nurdin berharap ini ada 3 poros, saya kok rasa-rasanya agak sedikit berbeda ya. Kok di ujung permainan sepertinya ada 2 poros politik ya. Apakah 2 poros ini adalah isinya adalah friendly match, yang bertanding adalah orang-orangnya Jokowi. Tapi di babak awal tetap 2 poros atau 3? Sejak awal saya membayangkan ini akan terjadi 2 poros ya. Itu Prediksi termasuk yang bulan lagi nih Mas. Karena begini kan kita sepakat politik itu kan serba kemungkinan. Yang tidak mungkin satu dalam politik membangkitkan orang yang sudah meninggal. Nah itu sudah mungkin. Yang lain-lain boleh. Sekarang konfigurasinya memang ada 3.
ada 2 poros politik dari kubunya Jokowi, 1 poros yang antitesa itu. Kan kita tidak pernah tahu bahwa di end of the day-nya, di Oktober pendaftaran ke KPU, iman politik itu menjadi cair demi kepentingan bersama, bahwa politik ini harus diselesaikan dengan satu kebersamaan dan memenangkan pertarungan politik. Makanya saya membayangkan ada 2 poros. Pertama, 2 poros. Itu prediksi apa feeling politik? Prediksi. Prediksi. Kalau soal pilihan politik itu urusan elit. Feeling. Prediksi saya. Kenapa begitu? Karena ketua umum partai yang saat ini berada di barisan Jokowi itu suka bicara dari hati ke hati, Pak. Itu melampaui soal elektabilitas, bicara tentang popularitas, itu rasa-rasanya agak rumit. Kita tahu persis Pak Erlangga berkawan baik dengan Bu Mega berkawan baik dengan Prabowo Subianto, dan semuanya berkawan baik dengan Jokowi. Jadi demi kepentingan bangsa dan negara, politik kegotong royongan, ini bisa efisiensi anggaran pemilu supaya tidak terjadi putaran, bisa saja. Yang terjadi ini 6 partai politik bersatu melawan antitesa. Itu kemungkinan yang pertama kalau 2 poros. Tapi kemungkinan yang kedua adalah ya big match. 1 poros itu disatukan, kemudian head to head dengan Pak Anies misalnya sebagai poros perubahan. Kalau Pak Anies tidak mendapatkan tiket pencapresan, maka 2 poros itu adalah friendly match. Tapi Anda melihat Partai Golkar galau setelah kemudian ditinggal oleh P3, begitu Bang Adi? Ada kecenderungan 3 partai politik yang galau ya. Kalau 3 partai ini bertemu, galau ini siapa saja nih yang galau menurut Bang Adi Praitno? Demokrat, ya, PKB dan Pak Erlangga harus diakui gestur tubuhnya galau, Pak. Ini kan lama mencari partai politik menggenapi ambang batas presiden 20%. Jadi wajar kalau Pak Erlangga ketemu sama Demokrat, datang ke Cikeas, setelah itu ketemu Muhaimin berbalas pantun ketemu Pak Erlangga, datang juga ke AHY. Siapa tahu ketua umum partai yang sedang galau ini bisa membentuk satu kongsi politik bersama. AHY galau dong, hampir tiap hari elit-elit Demokrat itu puji-puji Anies Baswedan, Bang. Dari ujung langit sampai ujung bumi itu. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Anies. Siapa yang tak galau, Bang? Itu yang saya kira. AHY itu memang kata Muhaimin, iman politiknya tak berubah. Tapi kan Muhaimin pintar itu di footnote-nya. Siapa tahu setelah keluar dari Cikeas, iman politik AHY berubah. Iya betul. Jangan-jangan proposal Muhaimin, jangan-jangan proposalnya Pak Erlangga sedang dipelajari oleh AHY. Dan ingat, orkestrasi politik yang dimainkan oleh Muhaimin, oleh Pak Erlangga, pasti sepengetahuan Bang Eriko Sutarduga. Betulkah demikian dan benarkah kemudian Golkar itu galau, Bang Nurdin Halid? Tapi kita jawabnya nanti, kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi.